Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pemilih, bertemu kembali dalam podcast KPI Provinsi Sumatera Barat, kolaborasi Bako Humas dan JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat, bersama saya Metrina Tosika. Kali ini kita kedatangan narasumber yang paling ditunggu-tunggu, yakni Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Barat, yakni Bapak Amnas Men. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Salam King, apa kabar King? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, saat ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yakni mengenai pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Legislasi DPR, Menkumham dan juga Panitia Perancang Undang-Undang di DPR telah bersepakat untuk tidak lagi membahas dan menarik kembali revisi Undang-Undang Pemilu. Sehingga ini tentu akan membuat sebuah tantangan bagi KPU terutama sebagai penyelenggara pemilu, dan bagaimana dampaknya pada tatanan demokrasi di Indonesia nantinya. Dan ini tentu juga akan mempengaruhi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sobat pemilih semua. Nah, oleh karena itu bagaimana tantangannya dan apa yang kira-kira akan dihadapi dinamikanya oleh penyelenggara pemilu terutama di Sumatera Barat. Mari kita kumpas hal ini dengan Bapak Amnas Men selaku Koordinator Divisi Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, menurut Bapak ini bagaimana pendapat Bapak terhadap tidak direvisinya Undang-Undang Pemilu tersebut? Ya, makasih King. Sebetulnya penarikan dua undang-undang sebetulnya, Undang-Undang nomor 7 kalau nggak salah dan Undang-Undang 10/16 itu ditarik dari prolegnas ya, dari pembahasan oleh DPR. Sebelumnya kalau kita ingin melihat kembali ke belakang, adalah bentuk yang berkonsekuensi kepada tidak akan terlaksananya, kira-kira seperti itu, pilkada di 2022 dan 2023. Itu hal pertama, karena tidak ada revisi terhadap undang-undang. Substansi dari undang-undang itu mau direvisi kan mau mempertemukan hal-hal yang belum diatur di Undang-Undang 10 dan belum diatur di Undang-Undang nomor 7. Tetapi akhirnya pemerintah memutuskan bahwasanya tidak adanya pembahasan revisi Undang-Undang nomor 10 dan Undang-Undang. Tentu ini menjadi PR besar bagi KPU. Karena apa? Karena tidak revisinya undang-undang itu menjadi konsekuensi terhadap pertama itu pilkada 2022 yang juga terjadi yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat, dan pilkada 2023 kalau tidak salah ada 6 daerah yang melaksanakan pilkada itu tidak dilaksanakan. Itu pertama. Yang kedua tentu saja artinya seluruh pilkada, pemilu dan pilkada itu diserentakkan pada 2024. Kemarin rapat kerja terakhir itu antara hari Kamis kalau tidak salah ya, antara pemerintah beragri dalam hal ini, kemudian KPU, kemudian Komisi 2 DPR, kemudian juga Bawaslu dan DKPP itu masih membahas perihal tahapan pemilu, jadwal tahapan pemilu yang akan dilaksanakan, yang tentu saja ini mesti tidak beririsan atau tidak menjadi persoalan ketika Undang-Undang 10 mengamanahkan bahwasanya pelaksanaan pilkada itu juga dilaksanakan 2024 khususnya di bulan November. Kemudian konsekuensi lain tentu saja terhadap tidak revisinya undang-undang, kalau tidak salah di samping ada 6 daerah yang tidak melaksanakan pilkada, tentu berkonsekuensi kepada di Sumatera Barat itu akan ada 6 daerah menjadi kepala daerahnya habis masa jabatan dan akan ditunjuk penjabat gubernur. Dan kalau secara nasional tentu ini juga menjadi persoalan, bagaimana pemerintah mesti hati-hati dalam hal ini, karena ada 200 kalau tidak salah ya, 2022-2023 itu ada 271, ada 101 di 2023
ada 170 di 2023. Berarti ada 271 penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh pemerintah. Dan tentu ini apapun akan berkonsekuensi kepada bagaimana pemilu dan pilkada itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu beberapa konsekuensi. Tetapi khususnya secara internal bagi kita, King ya, tentu lebih fokus kepada bagaimana KPU menyiapkan dengan sebaik-baiknya ketika pelaksanaan pilkada 2022 itu tidak dilaksanakan, 2023 tidak dilaksanakan, bagaimana sebaik-baiknya kita menyiapkan pemilu dan pilkada di 2024 itu bisa dilaksanakan secara serentak, khususnya di Sumatera Barat. Ya, berarti ada 3 pondasi besar regulasi pemilu yang harus semestinya direvisi supaya bisa berjalan seiring pada tahun 2024 nanti ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira nanti apakah ini akan saling mempengaruhi nggak Pak tahapan pemilu dengan tahapan pemilihan yang ternyata harus diselenggarakan di tahun yang sama gitu Pak, kira-kira. Gitu Pak. Iya, mudah-mudahan tentu apapun proses yang sedang berjalan hari ini, terakhir kita mengikuti rapat kerja seperti yang saya sampaikan tadi, rapat kerja Komisi 2 dengan pemerintah, kemudian juga dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Depdagri itu membahas setidak-tidaknya mendengarkan rancangan tahapan yang akan disampaikan oleh KPU kemarin. Kemudian juga KPU mempresentasikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2024, anggaran 2022, 2023, dan 2024. Kemudian juga KPU menyampaikan bagaimana konsekuensi terhadap struktur kesiapan kelembagaan KPU dalam persiapan menghadapi 2024. Itu yang kemarin dibahas. Namun, hasil pembahasan itu, pertama kita ketahui belum adanya kesepakatan terhadap jadwal. Misalnya KPU mengusulkan pada bulan Februari tanggal 21 nggak salah ya? Tanggal 28. Oh ya, bulan Februari. 21 ya Februari. Kemudian pemerintah belum sependapat dengan KPU karena pemerintah juga memiliki usulan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang secara terbuka disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah mengusulkan bulan April atau bulan Mei, 8 April atau 15 Mei, kira-kira seperti itu. Artinya bulan April dan bulan Mei. Nah, tentu saja ini berkonsekuensi kepada sampai hari ini masih stagnannya jadwal rancangan yang diusulkan oleh KPU. Tentu ini akan dibahas lagi. Nah, itu dibahas kalau tidak salah itu menjelang masa reses oleh DPR pada 8 Oktober, paling lambat pada 8 Oktober. Juga terhadap usulan rancangan anggaran yang diusulkan oleh KPU 86 triliun. Nah, ini kan pemerintah dan DPR menganggap anggaran ini cukup tinggi ya. Nah, itu dikomparasi dengan kondisi yang ada sekarang, yaitu pemerintah yang sedang mencoba untuk memulihkan ekonomi, kemudian pemerintah juga sedang fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pandemi. Itu pemerintah menganggap ini permintaan dukungan anggaran ini cukup tinggi. Bahkan secara tegas pemerintah berharap kepada KPU ini mesti di anggaran ini dipotong lagi. Apakah itu berkonsekuensi kepada pemotongan tahapan, misalnya kampanye yang diusulkan oleh KPU itu 7 bulan, pemerintah bahkan meminta itu cukup 2 bulan. Permintaan pemerintah itu 90 hari atau 2 bulan kalau tidak salah. Bahkan DPR pun ada yang meminta itu cukup 2 bulan. Karena pengalaman kampanye di masa pandemi itu tidak ada persoalan. Bahkan kampanye daring, tidak ada persoalan. Gitu kan. Jadi tentu ini masih butuh waktu lagi oleh KPU dan pemerintah untuk mensimulasikan tahapan-tahapan ini sampai memang ini bisa selesai. Dan lagi tentu saja bagi kita, kalau pengusulan itu Februari, ada rentang waktu 9 bulan bagi KPU untuk menghadapi pemilihan kepala daerah dari hari H yang kalau memang pilkada November,
kemudian Februari itu waktunya 9 bulan. Itu Bagi kalau KPU, tidak ada putaran kedua ya Pak? itu ya? kalau tidak ada putaran kedua. Ya, artinya kalau itu Februari, Ya. November itu kan ada 9 bulan. Ya. Nah, mungkin KPU beranggapan bagaimana menyiapkan putaran kedua dengan sebaik-baiknya, atau proses-proses sengketa, persoalan di Bawaslu, atau mungkin persoalan di PT UN misalnya. Iya, iya. Kan ini KPU pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, kan ini persoalan yang kita hadapi. Tetapi usulan pemerintah bahwasanya bulan April itu bisa kita melaksanakan. Nah, ini yang paling penting untuk kita jadi perhatian bagi kita mungkin. Pada intinya KPU sebenarnya siap kalau kapanpun pemilu itu dilaksanakan ya Pak ya? Iya, ya pengalaman kita banyak hal yang kita laksanakan di masa-masa masa-masa waktu yang sangat kasib yang diberikan oleh pemerintah dan KPU kepada kita di daerah, dan alhamdulillah karena memang kita fokus pekerjaan itu kita laksanakan secara kolegial dan koordinasi yang baik, dan itu bisa kita laksanakan secara terukur tepat waktu. Ya Pak, salah satu imbasnya tidak direvisinya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan itu kan adalah seleksi anggota KPU. Seleksi anggota KPU yang memiliki jadwal yang sebenarnya tidak serentak di seluruh Indonesia. Nah, ini akan menyita perhatian KPRI tentunya nantinya dalam menyeleksi personil di tingkat daerah. Nah, kira-kira bagaimana KPU mengantisipasi rotasi pergantian komisioner tersebut di tingkat daerah yang tidak serentak, sedangkan beban penyelenggaraan pemilu serentak ini cukup berat gitu. Iya. Ya, ini menarik ya. Ya, menarik begini. Dalam rapat kerja kemarin KPU berangkat dari pengusulan permohonan untuk memperpanjang masa jabatan KPU di daerah. Bukan KPU RI. Tapi KPU RI mengusulkan mohon diperpanjang itu masa jabatan teman-teman di daerah. Gagasan pemikiran pimpinan kita di Jakarta? Pertama, kalau tidak salah ini, mohon diluruskan saya lupa. Ada ratusan, kalau tidak salah di 2022 itu lebih 300 kalau tidak salah. Di 2023 itu hampir 200 daerah saker yang habis masa jabatannya 2022-2023. Tentu kalau merujuk kepada rancangan tahapan KPU itu di 2023 itu sudah ada penetapan daftar pemilih tetap, sudah ada verifikasi terhadap partai politik. Ini kan kerja-kerja besar, sudah ada persoalan daerah pemilihan yang akan dibahas. Ini kan kerja-kerja besar yang mesti dilakukan oleh KPU yang pengalaman awalnya itu hanya melaksanakan keserentakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun yang sama. Tetapi hari ini 2024 KPU itu memiliki pengalaman dan tanggung jawab baru, bahwasanya di samping melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada waktu yang sama, mesti juga melaksanakan pilkada pada tahun yang sama. Yang ini tidak hanya persoalan beririsan, tetapi ada korelasi antara dua pemilu ini, bahwasanya pilkada mesti dilaksanakan ketika sudah selesainya seluruh proses tahapan dan hasil pemilu legislatif itu selesai. Karena pelaksanaan pilkada itu mesti merujuk kepada hasil pemilu legislatif. Kan ini menjadi persoalan oleh KPU, sehingga KPU memiliki pemikiran ketika seluruh konstruksi persoalan ini kita hadapi ke depan, kita mencoba mengusulkan kepada pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan KPU di daerah. Yang tentu saja ini akan berkonsekuensi juga kepada revisi aturan undang-undang, misalnya kan. Dan ini kan persoalan undang-undang kan. Karena masa jabatan itu kan 5 tahun. Tapi pemikiran ini setidak-tidaknya KPU sudah mencoba melemparkan. Ini kan nanti akan menjadi diskusi pembahasan yang mendalam, yang jeli juga nanti oleh pemerintah dan KPU. Yang paling penting bagi kita adalah pemerintah, KPU, DPR itu membuat keputusan yang sangat tepat, dan kita di daerah siap melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya sampai kepada proses-proses terakhir. Misalnya teman-teman 2022, 2023 habis masa jabatannya, bahkan ada 2024. Kalau salah di Sumatera Barat, Padang Panjang, nggak salah. Mohon maaf. Padang Panjang itu 2024 nggak salah.
Kemudian teman-teman yang lain seperti Solunto, Pariaman itu 2023 kalau nggak salah. Nah ini bagaimana kita menyiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kalau memang nanti tidak diperpanjang, itu ada proses oleh teman-teman provinsi KPU RI, ada proses upgrade kapasitas, kira seperti itu. Bagaimana dengan cepat meningkatkan kapasitas daripada teman-teman sebagai pelaksana nantinya di 2024. Ya, seperti yang Pak sampaikan tadi kan di Sumatera Barat nanti ada empat kali proses seleksi KPU, anggota KPU. Yang ini ada di bulan Juni, Juli, Oktober 2023 dan bulan Mei 2024. Nah, itu kan beririsan dengan jadwal tahapan pemilu. Nah, gitu kira-kira bagaimana agar tips untuk menjaga kondusivitas tahapan pemilu dan pemilihan di tengah pergantian personil KPU di Sumatera Barat itu kira-kira, Pak? Ya, oke. Kita bicara ideal dulu. Iya. Idealnya sebetulnya memang perekrutan kelembagaan KPU itu sesuai dengan proses persiapan tahapan pemilu dilaksanakan. Itu konstruksi ideal menurut saya. Misalnya pemilu kita laksanakan 2024. Itu teman-teman mesti sudah selesai proses perekrutannya kalau tahapan itu nanti disetujui 20 atau 25 bulan ya. Kan usulan KPU sekarang kan 25 bulan itu tahapan. Artinya sudah selesai dilaksanakan Januari 2022. Kan? Jadi, sesungguhnya menurut saya idealnya itu 2022 itu sudah selesai seluruh proses rekrutmen kelembagaan. Se-Indonesia. Itu di luar ad hoc ya. Iya. Di luar ad hoc kan sesuai dengan tahapan kebutuhan mereka. Itu idealnya. Tetapi kondisi yang ada memang seperti yang tadi Kiking sampaikan, bahwasanya saya habis masa jabatan tidak salah Mei. Iya, Mei. Provinsi itu habis masa jabatan Mei di Sumatera Barat. Kabupaten kota itu sebagian besar itu Juni ya? Juni apa Juli? Juni juga ada. Juni. Kemudian ada teman-teman yang 2023 yang saya sampaikan tadi, misalnya Solunto, Payakumbuh, Pariaman, kalau Mentawai sama itu, Kemudian ada 2024. Kota Padang. Padang itu sama apa ya? Padang Panjang kalau tidak salah. Kalau Padang Panjang yang selalu untuk Pak. Oh iya, ya, pokoknya Padang itu 2024. Nah, coba bayangkan kalau misalnya penyelenggara pemilu itu direkrut pada saat proses tahapan yang sudah dilakukan secara maksimal. Kalau teman-teman Padang itu selesai Mei ya? Mei, peserta mereka bekerja. Mei itu kalau tidak salah itu sudah proses pencalonan itu dalam pilkada. Karena dalam tahapan pilkada, Agustus itu sudah penetapan calon. Tentu ini sebetulnya tidak ideal. Tetapi kondisi regulasi, kondisi undang-undang memang terjadinya seperti itu. Meskipun ke depan pasti pemerintah, KPU, DPR akan memperbaiki ini. Tetapi tentu kembalinya adalah bagaimana kita menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Kan ini persoalannya. Jadi tentu saja ketika nanti pemerintah DPR sudah menetapkan jadwal, kemudian KPU tentu sudah menetapkan tahapan, kita sebagai penyelenggara di tingkat bawah akan menyelenggarakan ini dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin, dan tidak boleh, walaupun masa transisi itu akan berjalan. Misalnya akan ada perekrutan pada awal tahun pada 2023 misalnya. Itu kan akan ada perekrutan yang habis masa jabatan bulan Mei, bulan Juni 2023 itu awal tahun mereka akan sudah direkrut. Mereka akan fokus untuk menyelenggarakan persiapan diri mereka menjadi penyelenggara. Ini tentu saja tanggung jawab kelembagaan kita. Tanggung jawab kita dalam berbangsa dan bernegara sebagai yang diamanahkan dalam melaksanakan pemilu, mesti fokus melaksanakan pemilu. Meskipun kita memiliki waktu juga untuk menyiapkan diri, khususnya bagi teman-teman yang baru satu periode. Ini juga forum ini mungkin akan menjadi pesan juga bagi teman-teman baik di provinsi dan kabupaten kota, bagaimana proses ketika perekrutan itu dilakukan, karena pemilu hari ini 2024 itu dilaksanakan pemilu legislatif, presiden dan pilkada. Kita mesti secara sungguh-sungguh
menjalankan proses tahapan ini sampai habis masa berakhir jabatan kita. Kemudian tentu akan ada anggota KPU yang baru yang akan bertugas. Kita berharap strateginya tentu saja tim sel KPU RI itu sebagian merekrut mereka-mereka yang sudah berpengalaman, tentu saja yang sudah memahami proses tahapan dan ataupun yang sedang menjalani proses tahapan. Karena ada teman-teman yang masih satu periode. Yeah. Nah, kemudian bagi yang baru, tentu KPU mesti memiliki strategi, program-program dan strategi khusus lah untuk bagaimana meningkatkan kapasitas secara cepat terhadap penyelenggara yang direkrut. Ya, upgrade capacity lah istilahnya kan. Karena apa? Karena kan dalam proses-proses yang berjalan ada masa pembekalan itu. Iya, Pak. Nah, kalau masa pembekalan itu panjang tidak bisa apa? Karena teman-teman sudah masih bekerja. Iya. Bisa saja peningkatan kapasitas itu dilakukan ketika mereka sedang bekerja, mencari waktunya, atau mereka tidak sedang bekerja atau lewat Zoom atau seperti apa. Nah, karena memang tahapan ini berjalan ketika mereka sedang direkrut. Jadi poinnya menurut saya tentu pimpinan KPU RI kalau memang ada perekrutan yang baru itu bagaimana mengakomodir teman-teman yang memiliki reputasi yang baik sebelumnya sebagai penyelenggara itu tetap dijadikan penyelenggara. Kemudian kalau ada penyelenggara-penyelenggara yang baru direkrut, nantinya tentu bagaimana strategi peningkatan kapasitas oleh KPU RI kepada teman-teman yang akan mulai bekerja sebagai penyelenggara yang baru. Ya, berarti dengan beragamnya proses seleksi anggota KPU nantinya, kalau seandainya tidak direvisi ya Pak ya, kalau tidak ada perpunya ya Pak ya, nanti itu kan mempengaruhi ritme kinerja KPU nanti dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi komisioner yang baru nantinya dan apa pula yang harus dipersiapkan oleh komisioner yang lama agar yang komisioner yang baru ini tidak memikul beban yang terlalu berat lah Pak, tiba-tiba sengketa gitu padahal dia baru datang gitu kan di KPU misalnya seperti itu. Nah, kira-kira apa itu Pak? Ya, rancangan tahapan KPU terhadap kalau pemilu itu dilaksanakan Februari atau April, proses rekrutmen khususnya di Sumatera Barat itu kebanyakan pada saat tahapan verifikasi partai, kemudian penetapan daftar pemilih. Nah, proses-proses rekap, verifikasi itu sedang berjalan. Tentu kalau ada masa transisi di bulan Mei, Juni, kemudian Juli, nah itu tentu menjadi tanggung jawab bagi KPU, khususnya di provinsi dan kabupaten kota untuk menyelesaikan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjadi tanggung jawab juga bagi KPU RI untuk memastikan tugas-tugas itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh KPU yang lama. Kan? Kemudian perekrutan KPU baru ketika mereka sudah dilantik kemudian bekerja, tentu mereka mesti dengan cepat, tidak hanya mengandalkan proses pembekalan, tapi mereka mesti dengan cepat untuk berinisiatif memahami proses tahapan yang berjalan, kemudian mengejar pekerjaan-pekerjaan yang ditransformasikan kepada mereka dari yang lama kepada yang baru. Kemudian yang tidak kalah penting, kemampuan berkoordinasi dengan sekretariat KPU masing-masing itu penting itu. Nah, standar pengalaman itu sebenarnya pengalaman yang konstan ya, itu kan ada di sekretariat sebetulnya kan. Karena dalam kelembagaan kita kan KPU itu membuat kebijakan. Seluruh kebijakan kita itu kan memang berasal daripada masukan-masukan yang disampaikan oleh sekretariat juga sebetulnya. Jadi kemampuan mengelola ini yang mesti ditanamkan juga kepada teman-teman yang nanti akan baru mengemban di penyelenggaraan pemilu. Kalau ada inovasi-inovasi yang memudahkan untuk pekerjaan itu malah akan lebih baik ya Pak ya? Betul. Dan itu kan memang akan kita perdapatkan itu dari koordinasi kita dengan internal kelembagaan sekretariat sebetulnya kan.
dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan, bagaimana kita berimprovisasi, berinovasi untuk menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tahapan, membangun relasi dengan banyak pihak, kemudian cepat berbaur dengan teman-teman, karena sifat kelembagaan kita kan secara kolegial. Ya, Pak. Wah, ternyata pembahasan tentang pemilu dan pemilihan tahun 2004 ini cukup menarik dan sangat menarik ya Pak ya, terutama tentang pergantian personil nih di daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat di kabupaten kota yang tidak serentak demi menjalankan pemilu yang serentak. Tentu banyak hal yang harus dibahas lagi tentang pemilu tahun 2024 ini, dan ini tidak berakhir di sini saja. Dan podcast KPI Provinsi Sumatera Barat akan menghadirkan topik-topik menarik lainnya seputar pemilu 2024 dan topik-topik lainnya juga. Nah, semoga kita tetap bisa berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif demi negara yang maju, adil, dan berdaulat. Nah, terima kasih telah mendengarkan podcast KPI Provinsi Sumatera Barat. Saya Metrina dan juga narasumber kita, Bapak Amnasmen. Terima kasih banyak, Pak. Sampai bertemu kembali pada podcast kita berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rusak persaudaraan kita. Mari membangun nagari kita, buktikan di TPS Basah.